Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat al-afiyah. Salat beriring dengan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah memperjuangkan agama Islam, membawa umatnya dari kesyirikan menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan untuk membaca dan mengkaji kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah karya dari Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala. Terakhir kita sampai di halaman 65. Pada minggu yang lalu kita sudah menyebutkan tentang bahwasanya ittiba itu akan menjadi benar apabila dia terpenuhi 3 perkara. Ya. Dikatakan seorang ittiba, dia sudah berittiba dengan benar apabila dia sudah memenuhi 3 kriteria perkara. Tutalakhasu mimma sabaqa minan nusus. Yang mana 3 perkara ini dia diambil daripada nas-nas yang sudah lalu, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. 3 perkara tersebut adalah yang pertama al-i'tisam bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu berpegang teguh terhadap kitabullah dan sunnah rasulnya. Kemudian yang kedua ada mutafarruqi wal ikhtilafi fil kitabi was sunnati. Ya, tidak berpecah dan berselisih di dalam kitabullah dan sunnah, di dalam hadis. Tidak berpecah belah dan berselisih. Kemudian yang ketiga an yakuna ittiba'ul kitabi was sunnati muqayyadan bi fahmi salafis salihi la bi fahmi ghairihim. Kemudian yang ketiga, yang mana ittiba tersebut, ittiba kepada Alkitab maupun as-sunnah itu muqayyadan, harus terikat dengan pemahaman salafus saleh. Ya, ketika disebutkan Alkitab maupun as-sunnah, maka juga setelahnya harus disebutkan ya bahwa dia harus sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Sahabat, ya tabi'in dan tabi'ut tabi'in harus sesuai dengan pemahaman salafus saleh. La bi fahmi ghairihim. Tidak dengan pemahaman selain dari salafus saleh. Harus sesuai dengan pemahaman salaf. Harus sesuai dengan jalan salaf. Ya. Karena firqah-firqah sesat pun mereka ya, mengatakan bahwa mereka mengikuti kitab dan sunnah. Maka ikut pemahaman siapa? Ya, ikut pemahaman siapa?
Kemudian di sini di bawah beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Nabi SAW, qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu, ini yang sebelumnya sudah kita baca ya, minggu lalu ya. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Seluruh umatku mereka akan masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Ya, setiap umat Nabi Muhammad itu bisa masuk ke dalam surga. Ya. Maka dikecualikan oleh Nabi SAW, illa man aba. Seluruh umatku mereka akan masuk surga, illa man aba, ya, kecuali yang enggan. Qalu, para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Ya, yang enggan maksudnya apa? Yang tidak mau masuk ke dalam surga. Maka beliau menyebutkan, qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti perintahku, meninggalkan laranganku, ya, taat kepadaku, dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Jadi siapa yang masuk surga? Yang taat kepada Rasulullah SAW, ya, melaksanakan perintah beliau, sunnah beliau, dan meninggalkan yang dilarang oleh Nabi SAW. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, yang mendurhakaiku, maka orang tersebut adalah orang yang enggan. Enggan maksudnya apa? Enggan, berarti kalau enggan dia enggan taat kepada Nabi, berarti dia sama saja dengan enggan masuk ke dalam surga. Al-ikhwah azinallahu wa iyyakum. Kemudian kata beliau, wa ayyu iba'in wa rafdin lis-sunnati a'dhamu min mukhalafati amrihi. Ya. Keengganan yang manakah? Pembangkangan yang manakah? Ya. Terhadap sunnah, a'dham, yang lebih besar daripada menyelisihi perintah Nabi SAW. Karena Nabi tadi menyebutkan tentang, ya, aba, siapa yang enggan. Maka Syekh mengatakan, wa ayyu iba'in wa raftin, dan keengganan yang manakah, pembangkangan yang manakah, lis sunnati, terhadap sunnah, a'dham, yang lebih besar daripada menyelisihi perintah Nabi SAW. Jadi yang paling besar keengganan tersebut, bahwa seorang tersebut dia memang tidak masuk ke dalam surga, yaitu ketika dia mukhalafah amri, yaitu menyelisihi perintah Nabi SAW. Ya, menyelisihi perintah Nabi SAW berarti itu orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Wa dzalika bil ihdathi fid dini wal ibtida'i fihi. Dan itu dengan cara apa? Bil ihdathi fid din, melakukan ibadah-ibadah yang baru, perkara-perkara yang baru, fid din, di dalam agama, wal ibtida'i fihi, dan melakukan bid'ah-bid'ah di dalam agama. Melaksanakan ibadah-ibadah yang baru, ya, tata cara ibadah yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah bentuk keengganan dan pembangkangan yang besar, ya, terhadap, ya, maksudnya terhadap Nabi SAW, yang itu dia termasuk daripada orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Kemudian qala Ubay bin Ka'ab, berkata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kata beliau, alaikum bis sabili was sunnati fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana fafadat aynahu min khasyatillahi
fatamassahun naru abadan. Wa inna iktisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafin wa bid'atin. Nah, seorang sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, alaikum bis sabili was sunnah. Maka hendaklah kalian di atas jalan dan di atas sunnah, di atas jalan dan di atas sunnah. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin, maka tidak ada dari seorang hamba pun, tidaklah dari seorang hamba pun. Fa innahu laisa min abdin, tidaklah dari seorang hamba pun ala sabilin wa sunnatin, yang dia berada di atas jalan yang benar, dia berada di atas sunnah, dakar rahman, kemudian dia di atas jalan, di atas sunnah, kemudian dia menyebutkan ar-Rahman, yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Menyebut ar-Rahman di sini maksudnya apa? Zikrullah, dia berzikir kepada Allah. Bisa juga berzikir kepada Allah, kita menuntut ilmu, kita belajar, berzikir kepada Allah. Ya, dia berada di atas jalan yang benar, di atas sunnah, kemudian dia berzikir kepada Allah, menyebutkan nama Allah. Ya, kemudian ketika dia berzikir kepada Allah, fafadat ainahu, maka mengalir ya air matanya. Mengalir, fafadat ainahu, berlinang air matanya. Kenapa berlinang? Karena dia takut kepada Allah. Ya, berlinang air matanya ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fafadat ainahu min khasyatillah. Ya, dikarenakan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah ini ya, kita takut karena mengetahui tentang yang kita takuti tersebut. Nanti ada khauf, ada khasyah. Kalau khasyah, kita takut karena mengetahui keagungan yang kita takutkan tersebut. Ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian azab Allah Subhanahu wa taala, ya, siksaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita takut kepada Allah. Maka itu dikatakan dengan khasyah. Mengetahui tentang keagungan yang kita takutkan tersebut. Ya. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fatamassahun naru abadan. Ya. Fatamassahun naru abadan. Maka maksudnya apa? Orang yang di atas jalan dan di atas sunnah, kemudian dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengalir air matanya karena takut kepada Allah, itu maksudnya apa? Dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Tidaknya itu yang disebutkan di awal tadi, laisa. Laisa itu bukan, arti tidak. Maksudnya fatamassahun naru abadan, disentuh oleh api neraka. Maksudnya apa? Kan nggak mungkin orang menyebut nama Allah, takut kepada Allah, menangis, malah masa disentuh oleh api neraka, masuk neraka. Maksudnya tidaknya di mana? Di kalimat pertama tadi, fa innahu laisa, laisa itu. Jadi orang berzikir kepada Allah, takut kepada Allah, ya, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Wa inna iktisadan fi sabilin wa sunnatin, karena sesungguhnya iktisad, berlaku sedang, ya, sedang-sedang saja di atas jalan dan di atas sunnah, khairun, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh. Khairun, lebih baik, min ijtihadin, daripada ya bersungguh-sungguh, fi khilafin, dalam menyelisihi Nabi SAW, wa bid'atin, dan melakukan segala bentuk bid'ah, perkara yang muhdats. Ya, berlaku sedang di dalam jalan dan di atas sunnah, itu lebih baik daripada berijtihad. Beristihad maksudnya apa? Bersungguh-sungguh, bersemangat. Bukan bersemangat di atas sunnah, tapi ini bersemangat di atas khilaf dan bid'ah. Ya, menyelisihi Nabi, bersemangat dalam menyelisihi Nabi SAW, dan bersemangat di dalam melakukan kebid'ahan. Jadi mana yang lebih baik? Bersungguh-sungguh di dalam bid'ah atau berlaku sedang di atas sunnah? Memang tidak banyak dilakukan sunnah, tapi berlaku sedang dia.
sedang-sedang saja di dalam melakukan sunnah. Mana yang lebih baik? Ya, tentu yang sedang-sedang saja. Namun dia di atas ya melakukan sunnah. Ya, namun yang lebih baik lagi dia beristihad di dalam sunnah. Itu yang lebih baik. Ya, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan, melaksanakan sunnah dan meninggalkan yang namanya bid'ah. Kemudian wa inna man ta'ammala nususal kitabi was sunnati wajada annal bid'a fid dini muharramatun. Wa inna man ta'ammala nususal kitabi was sunnati wajada annal bid'a fid dini muharramatun. Dan sesungguhnya dan sesungguhnya man ta'ammala, siapapun yang merenung, memperhatikan. Ya, siapapun yang dia merenung, memperhatikan, mengamati nususul kitab was sunnah, nas-nas, dalil-dalil dari Alkitab maupun as-sunnah, Al-Quran maupun hadis. Barang siapa yang dia memperhatikan, mengamati dalil-dalil daripada Alkitab was sunnah, wajada, maka dia akan mendapatkan annal bid'ah fid dini muharramah. Bahwasanya bid'ah di dalam agama itu haram. Ya, bid'ah, perbuatan bid'ah di dalam agama itu ya haram hukumnya. Wa mardudatun, dan bid'ah tersebut tertolak. Ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya, tertolak. Ala ashabiha, terhadap pelakunya. Setiap bid'ah itu haram kemudian tertolak atas pelakunya, orang yang melakukan bid'ah tersebut. Min ghairi farqin baina bid'atin wa bid'atin, tanpa membeda antara bid'ah ini dengan bid'ah yang lain. Walaupun setiap bid'ah itu nanti berbeda-beda kita sebutkan. Ya, tidak bisa kita hukumi sama. Namun samanya itu dia tetap tertolak. Tetap dia masuk kepada maksiat. Tetap masuk kepada sesuatu yang haram. Sama aja. Ya. Bid'ah ini, bid'ah khawarij, bid'ah mu'tazilah, atau bid'ah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, menambah-nambah dalam perkara agama. Ya, membuat perayaan-perayaan yang baru. Ya. Macam-macam bid'ah itu. Wa in kanat tatafawutu darajati tahrim bihasabi nau'iyatil bid'ati. Meskipun di sana ada perbedaan. Wa in kanat tatafawut, meskipun di sana ada ya perbedaan darajat tahrim, derajat keharaman bid'ah tersebut sesuai dengan perbedaan bid'ah. Jadi sesatnya, haramnya sama. Cuma nanti di sana ada perbedaan tentang derajat ya pada setiap masing-masing bid'ah itu sendiri. Jadi nggak sama antara bid'ah Mu'tazilah dengan bid'ah Jahmiyah, atau bid'ahnya Jahmiyah dengan bid'ah orang yang melakukan ibadah yang baru seperti di zaman kita sekarang, melakukan perayaan yang baru. Nggak sama. Ya, masing-masing ada derajatnya. Ada nanti yang masuk kepada maksiat, ada yang masuk kepada bid'ah yang masuk kepada syirik, ada yang masuk kepada kufur kecil, kufrun asghar, ada juga bid'ah yang masuk kepada kufrun akbar. Berbeda-beda. Maka ketika Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ditanya tentang bagaimana hukumnya kita duduk dengan ahlul bid'ah, maka beliau tidak mengatakan langsung, oh nggak boleh, nggak boleh. Ya, kita lihat dulu dia duduknya ngapain. Apa duduknya ketawa-ketawa, tidak memberikan nasihat, berteman baik, ya selalu berdua. Maka kalau yang seperti ini nggak boleh, karena termasuk daripada ya mudahana, mengorbankan agama karena kepentingan duniawi. Nggak boleh duduk-duduk aja, nggak memberikan nasihat, ya mengajak kepada jalan kebenaran, nggak boleh. Tapi kalau duduknya dia dalam rangka menasihati, memberikan nasihat, mengajak kepada Al-Quran was sunnah, maka ini boleh, ya boleh.
Maka beliau juga menyebutkan bahwasanya dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah duduk bersama ahlul bid'ah dalam rangka apa? Dalam rangka berdiskusi, ya, mengajak kepada jalan yang benar. Juga Syekh bin Baz rahimahullah taala pernah mengajak seorang ahlul bid'ah, pentolan ahlul bid'ah ke rumah beliau, ke perpustakaan untuk berdiskusi. Ya, mungkin kalau dilihat sama orang-orang sekarang, ya, Syekh bin Baz misalnya duduk sama siapa gitu, langsung dipoto nanti di share di medsos. Oh, Syekh bin Baz duduk sama ini. Nggak boleh. Kita lihat dulu dia duduknya ngapain. Apakah mengajak kepada jalan kebenaran, mengajak kepada sunnah. Seperti juga Ustaz Yazid juga pernah duduk bersama, ya, Ustaz yang lupa namanya, sudah meninggal. Iya, duduk dalam rangka mengajak kepada menjelaskan as-sunnah, ya, bukan duduk ketawa-ketawa, makan-makan, tidak menyampaikan kebenaran. Tapi sebagian orang sudah dibawa ke arah yang lain, ya. Ini nggak boleh sebenarnya. Isaah ini namanya, kejahatan, ya. Kemudian juga dilihat juga nanti bid'ahnya, ya, bid'ah apa, dalam sisi apa. Apakah bid'ahnya memang sudah jatuh kepada kekufuran, atau bid'ahnya hanya sekedar dia melakukan perayaan-perayaan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita lihat orangnya. Jadi tidak bisa kita hukumi bagaimana duduk dengan ahlul bid'ah. Mutlak haram, nggak boleh. Nggak ada itu. Kita tafsilkan. Jadi setiap pembahasan itu ada penafsiran, ada pentafsilannya, ada perinciannya. Itu yang lebih bagus. Ya, kita sebutkan secara terperinci. Mungkin hanya ini dapat sesuaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.